Ya. Nah, tadi kan teman-teman udah belajar terkait Google Earth Engine pakai Python maupun coba untuk upload aset gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa email ataupun nanti semacam eh, perwakilan kelasnya bisa kontak via email dulu nanti eh, saya coba buatin grup chat kalau misalkan nanti teman-teman tiba-tiba nyoba-nyoba ada masalah atau mau ada yang ditanyain nanti bisa kayak gitu aja sih. Mungkin kita lanjut ke sini dulu. Jadi yang selanjutnya itu introduction to QGIS. Jadi kan tadi udah pakai Google Engine, kita coba pakai tools lain gitu untuk mencoba visualisasi data-data vektor maupun raster gitu. Nah, kita bisa pakai QGIS. Nah, outline sendiri nanti jelasin terkait QGIS, lalu data types yang bisa dimasukin ke QGIS, lalu simple operationnya kayak gimana, dan hands-on. Nah, QGIS ini salah satu free dan open source GIS application gitu ya. Jadi digunakan untuk membuat, edit, visualize, melakukan analisis, dan publish informasi geospasial juga di sini. Jadi ini sebenarnya cukup oke kalau misalkan teman-teman tasnya tuh di level kayak analisis. Tapi kalau misalkan mau coba yang agak kompleks, misalkan teman-teman udah build model terus mau ke konekin ke QGIS itu agak ribet sih. Jadi biasanya QGIS itu digunakan untuk analisis aja gitu. Sama bikin mapping composition namanya. Nah, komponen itu ada map canvas. Di sini tuh untuk menampilkan data spasialnya. Terus ada layers panel. Ini digunakan untuk memanajemen layer-layer yang kita gunakan nantinya. Terus ada attribute table. Terus ada processing toolbox. Nah, ini biasanya digunakan untuk banyak proses gitu. Jadi kayak misalnya tiba-tiba teman-teman ingin mengekspor suatu titik karena udah melewatin batas tertentu gitu. Nah, teman-teman bisa pakai processing toolbox. Nah, aplikasinya itu biasanya digunakan untuk apa aja? Nah, biasanya untuk urban planning, lalu environment management, disaster risk mapping, terus transportation analysis ataupun land use dan cadastral mapping kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pilih bebas sih sebenarnya versi berapa. Saya pakai hingga 3.22 gitu. Sebenarnya ada yang terbaru yang 3.40, cuman untuk tas yang saya harusnya 3.22 udah. Terus CRS dan map projection di slide sebelumnya kan. Kita udah belajar terkait datum dan koordinat sistem gitu. Nah, ini juga kita pakai di QGIS. Gunanya untuk apa? Untuk make sure bahwasanya apa yang kita eh, proyeksikan itu udah benar gitu. Nah, di situ kita bisa lihat banyak banget contoh CRS yang bisa kita pakai. Ada yang WGS 84, ini by default itu kayak semacam proyeksi yang masih belum di yang belum finalnya gitu kayak semacam pseudo gitu. Terus ada 3857 itu namanya pseudo Mercator. Terus ada 4326 sama kayak yang tadi. Terus ada yang 4813. Nah, ada lagi namanya proyeksi UTM gitu. Yang Universal Mercator itu. Nah, biasanya lebih enak pakai itu karena satuannya itu bisa dalam bentuk meter. Kalau misalnya pakai WGS 84, kalau misalkan teman-teman melakukan proses operasi, nah itu biasanya dalam bentuk derajat gitu. Jadi derajat sama meter kan udah beda unitnya. Jadi kayak kurang relevan gitu kalau misalkan teman-teman nanti melakukan operasi analisis gitu. Nah, gunanya untuk apa? CRS-nya cukup penting ya. Karena nanti kalau misalkan teman-teman salah pilih CRS atau CRS-nya nggak apa namanya, nggak sama, nanti itu itu layer-layer tuh bakal berpencar-pencar gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus pilih salah satu CRS yang digunakan untuk analisis. Nah, untuk data types-nya sebenarnya sama ya. Tadi kan teman-teman udah coba download file Jakarta Utara gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa cek lagi yang daerah Aceh Tamiang ataupun Lombok. Nah, untuk
tipe datanya yang pertama itu set files. Nah, itu bisa berupa SHP filenya, lalu SHXDBF ataupun PRJ filenya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat tuh sebenarnya informasi terkait PRJ, DBF itu bisa dilihat by klik aja datanya, terus nanti bakal muncul itu isinya apa gitu. DBF itu biasanya database-nya gitu sih. Nanti atribut properties dari si SHP itu isinya apa aja. Nah, nanti bisa dilihat, oh ternyata misalkan untuk pemerintahan underscore PT 25K itu ternyata dia ada titik namanya kantor polisi, terus camat, lurah, dan sebagainya kayak gitu. Terus ada juga tipe lines, points, dan polygon sebagai vektor. Nah, ini contoh bentuk dari vektornya gitu ya. Jadi ini contoh daerah Jakarta Utara kalau kita misalkan mau nampilin semua lines, terus points-nya sama poligonnya gitu. Terus kita juga bisa ngelakuin analisis pakai data raster juga di sini. Nah, ini contohnya ambil sampel data remote sensing di Jakarta Utara ya. Nah, teman-teman juga bisa ngelakuin analisis bandnya tuh di sini kayak histogramnya itu frekuensinya berapa dari berapa, bandnya itu ada berapa. Nah, kebetulan ini data remote sensing composite RGB ya. Jadi dari data SAR itu dilakukan composite sehingga nanti bisa dapat RGB-nya. Jadi kita cuma punya 3 band aja yang representasi terhadap eh, red band-nya, green band-nya sama blue band-nya. Nah, nanti juga bisa ngakuin beberapa transparansi gitu kayak ngelihat apa sih bedanya kalau misalkan eh, kita nggak ilangin VV-nya terus nggak ilangin VH-nya sama nggak ilangin band 3-nya VV min VH gitu. Nah, untuk simple operation-nya itu ada namanya buffer. Buffer itu membuat suatu zona tertentu terhadap fitur yang kita pilih. Misalkan di sini ada jalan gitu kan. Ini namanya jalan arteri di daerah Jakarta Utara gitu. Nah, kita bisa bikin suatu buffer atau area terhadap jalan itu. Kayak misalkan nanti teman-teman ingin nganalisis mana sih daerah yang di yang 5 kilometer jaraknya terhadap terhadap si eh, jalan jalan utama gitu atau jalan arterinya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pakai operasi buffer. Jadi nanti teman-teman ngebufferin jalannya dulu, pilih size-nya 5 kilometer, terus nanti tinggal ditampilin, terus nanti tinggal bisa cek mana sih daerah yang berada di daerah apa namanya? Daerah cakupan si buffer. Terus ada operasi namanya clipping. Nah, clipping itu kita coba eh, mengambil daerah yang berpotongan dengan daerah yang lain gitu. Jadi contohnya kita punya buffer 5 kilo nih misalkan. Terus ternyata kita juga mau cek nih daerah pemukiman yang ada di Jakarta Utara gitu misalkan. Nah ternyata eh, buffer yang kita create itu eh, berpotongan dengan si daerah pemukiman. Jadi kayak misalkan kita ada analisis terkait kita mau bikin suatu tempat gitu, misalkan suatu rumah sakit atau apapun, ternyata udah ada daerah lain gitu yang menempati. Nah, berarti daerah-daerah ini tuh nggak bisa kita pakai lagi gitu. Jadi kita harus pilih daerah yang lain. Itu contoh penggunaan dari clipping. Terus kita juga ada union. Jadi union itu kita ingin nge-combine dua daerah, terus dan itu kita kirim sebagai area yang jadi satu gitu. Jadi misalkan kita punya buffer jalan 1 kilo sama 2 kilo misalkan. Terus nanti kita bikin suatu analisis yang membutuhkan, oh nanti area 1 sama 2 kilo harus kita masukin loh. Nah, berarti nanti teman-teman harus ngeyuniankan si daerah buffer tersebut agar bisa ngambil eh, daerah di tiap zona buffer-buffer tersebut kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Mungkin lebih enaknya kalau misalkan kita sambil hands on aja. Oke, sekarang
Nah, teman-teman perlu download file-file yang ada di QGIS, di folder G Drive aset QGIS ya untuk mau coba-coba terkait apa namanya penggunaan QGIS-nya gitu. Kita coba testing. Oke. Nah, ini kita coba bikin project baru ya. Nah, misalkan kita punya project baru, terus kita masukkan OpenStreetMap di sini, terus kita coba untuk menambahkan layer gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau nambah layer, bisa pilih opsi fitur layer, lalu ambil add layer dan add vector layer. Nah, add vector layer ini nanti ini pilih source-nya, terus misal kita pilih yang administrasi pemerintah, kecamatan ya tadi. Kecamatan SHP. Kita add. Nah, oke. Terus untuk ngecek, kita bisa zoom to layers. Nah, ini contoh ya teman-teman. Ketika kita ingin ngeproyeksikan administrasi kecamatan. Nah, kita bisa lihat di sini CRS yang kita pakai itu eh, 3857. 3857 adalah pseudo Mercator. Sedangkan kalau misalkan nanti kita teman-teman mau pakai operasi buffer tuh lebih enak kalau misalkan dari pseudo Mercator yang BGS 84 itu dialihkan ke universal Mercatornya yaitu di 32. Oke. Terus kita coba nambah titik, nambah aset lagi, namanya yang add vector ini. Ini kita di sini juga punya ini, misalkan daerah pemerintahan poinnya di sini ya. Jadi ada sebaran titik-titik poinnya. Terus kita coba tambah satu data lagi terkait jalan. Nah, teman-teman kan bisa lihat di sini ya. Wah, jalannya udah banyak banget ya di daerah Jakarta. Nah, sebenarnya kalau kita coba cek lebih detail, eh, kita bisa pilihnya di Open Attribute. Oh, sebentar. Oke. Nah, kita kan bisa lihat kalau misalkan kita nambah eh, vektor SHP si jalan kan jalannya ternyata udah banyak nih. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman cek lebih detail di Open Attribute Table-nya, nah di sini tuh remarknya tuh banyak. Ada jalan lokal, ada jalan setapak, ada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan arteri misal. Nah, kalau teman-teman bingung itu tuh maknanya apa, nah teman-teman bisa masuk ke sini.
terus pilih filter. Nah, tadi kan ada di kolom remark ya. Nah, kita bisa pilih cari remark. Nah, kita bisa cari ini, sampelnya apa aja. Oh, ternyata tuh eh, dalam SHP vektor jalan LN itu tuh ada value jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, dan sebagainya gitu. Terus karena kita ingin bisa spesifik ke jalan arteri gitu. Nah, kita bisa ngelakuin filtering nih. Prima sama dengan jalan arteri. Terus kita tes. Nah, kalau muncul kayak gini berarti dia berhasil ya. Jadi ternyata jalan arteri itu terdetek ada 404 row di tabel atribut si jalan LN tadi. Oke, terus kita pilih oke. Nah, jadinya lebih dikit kan ya jalan arterinya. Munculnya jadi lebih dikit. Nah, terus kita mau coba cek nih, ternyata tadi kan di pemerintahan kalau kita cek atributnya, itu kan juga banyak nih remarknya. Ada lurah, ada camat, ada wali kota, polisi, dan lain sebagainya gitu kan. Oke, nah kita bisa melakukan visualisasi dengan membedakan tipe-tipe dari titiknya tersebut. Nah, kita bisa pilih categorize, terus pilih value. Tadi kita pilih remark ya. Nah, remark. Terus kita pilih misal warnanya gini. Nah, jangan lupa untuk klik classify ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman pilih classify, nah nanti kantor camat ini bakal warnanya putih. Terus nanti sampai ke kantor wali kota tuh warnanya hijau gitu. Terus pilih OK. Nah, tampillah gambar kayak gini. Ini contoh visualisasi ya teman-teman. Terus kita juga bisa ngelakuin operasi buffer. Kita misal pingin ngebufferin terhadap jalan. Kita coba cek, masuk ke vektor, geoprocessing tools, lalu pilih buffer. Nah, kita kan punya ini ya, pemerintahan, sorry, kita pilih jalan. Tapi kan kita lihat di sini, distance-nya 10.000 degrees. Apa nih degrees? Kita kan nggak tahu nih ya maksudnya apa degrees. Jadi, eh, kita nggak bisa pakai CRS yang ini. Berarti kita pakai CRS yang lebih representatif terhadap unitsnya. Jadi kita pilih yang eh, ini, WGS UTM Zone 43N. Pilih OK. Terus kita cek CRS-nya apakah sama. Masih belum sama, berarti kita harus aligning dulu. Nah, ternyata kalau kita lihat tuh OpenStreetMap tuh nggak bisa kita langsungin pakaiin UTM. Karena memang base-nya OpenStreetMap tuh dia harus pakai apa namanya CRS yang 3857 tadi. Jadi kita bisa asumsikan neglect ini dulu ya. Nah, kita coba ngelakuin operasi buffer dulu di sini. Kita coba pilih buffer yang di jalan. Bisa. Nah, ini satuannya udah meter. Jadi lebih representatif terhadap apa yang mau kita lakuin gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah kalau di mappingan pakai data Jakarta Utara ini, kalau teman-teman nanti misal ngelakuin analisis lebih lanjut, kalau dicek tuh ternyata scalingnya itu berbeda dengan data aslinya. Kalau nggak salah itu dia 1:100.000 atau 10.000, aku agak lupa. Tapi nanti bisa dicek aja di Lapakdis. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ngelakuin ini ya, misalkan coba 100 meter gitu ya. Terus di solve, di solve. Nah,
Nggak jalan kan? Karena dari scaling datanya tuh udah berbeda. Kalau teman-teman pilih ke zoom to layer, jadinya cuma satu kan. Jadi satu hal bulat gitu. Karena memang scaling dari datanya tuh berbeda, di scale projectionnya gitu. Jadi kita nggak bisa pakai mentah-mentah 100 meter gitu. Jadi kita harus apa namanya, pakai referensi yang lebih bagus gitu. Karena tadi aku bilangnya di 100 ribuan ya, jadi kita coba untuk di scale buffernya di misalkan 0,002 gitu ya. Terus pilih pisau-pisau. Kan. Oh, sorry, tadi pilihannya salah ya. Harusnya di jalan, tapi kenanya buffer di ini. Sorry, buffer. Saya pilih 0,002 misalkan. Pilihnya area yang jalan. Jangan lupa diklik di solve result-nya. Nah, misal kita dapat nih area buffernya tuh jadi berubah kayak gini. Kita coba dari misal. Kita bikin buffer tadi kan 0,002 ya. Terus kita coba bikin buffer lagi daerah di, jangan lupa di pisau-pisau, close. Nah, lebih gede kan ya areanya. Nah, asumsinya kayak gini. Dari hasil buffer ini kan kita dapat, coba kita rename dulu. Ini buffer satu misalnya, buffer dua. Nah, asumsinya adalah kayak gini. Jadi kita tuh mencoba bikin zona baru, di mana misal tadi kan eh, kita punya aset namanya jalan LN 25K ini. Terus kita ngelakuin membuat zona baru di kisaran 0,005 dan 0,002 kan. Nah, berarti area yang kena di sini itu berarti masuk ke zona buffer yang dua. Kalau teman-teman lihat di sini. Ini juga masuk ke zona buffer 2, ini juga 2, dan seterusnya kayak gitu. Nah, gunanya apa? Kayak misalkan teman-teman mau nganalisis, pingin ngecek mana sih daerah yang ternyata areanya tuh kayak 500 meter dari jalan utama atau 1 kilometer dari jalan utama. Nah, teman-teman bisa ngelakuin pakai ini. Nah, kalau kita mau lanjut untuk ngedetek mana sih titik-titik dari eh, pemerintahan ini yang masuk ke buffer 2 misal. Kita bisa pilih eh, research tools, lalu pilih select by location, lalu pilih ini dengan ya, kita ingin analisis input di pemerintahan PT 25K misal. Terus kita intersect dengan eh, si area buffer 2 gitu misal. Terus kita pilih create new selection, terus kita coba run. Kita close. Nah, kita bisa dapat nih area mana sih yang berada di titik buffer 2 gitu atau 0,002 meter terhadap eh, scaling dari si peta itu sendiri gitu. Nah, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 titik ya sama ini. Nah, misalkan teman-teman coba pingin nge-remove nih titik-titik ini, jadi pingin fokusin ke area yang emang di luar dari area buffer gitu. Teman-teman bisa ngelakuin ini, klik kanan, lalu pilih toggle editing. Nah,
Di sini kan teman-teman kayaknya dapat nih titik-titik yang kena tanda silang gitu kan. Iya kan? Ini tanda silang gitu. Nah, nanti tinggal pilih ini aja. eh delete selected. Nah, titiknya jadi hilang. Jadi kita udah berhasil nge-remove area yang berada di buffer 2 gitu. Hmm, Ini misal contohnya kayak gitu untuk operasi buffernya. Terus, misal teman-teman pingin nih nyimpen hasil dari mappingan ini ke suatu bentuk komposisi map gitu. Nah, tinggal pilih Ctrl P, terus create print layout namanya. Misalkan kita namain Jakarta Utara cover area 0,005 gitu misal. Oke. Nah, kita udah masuk ke bikin map composition-nya. Di sini banyak banget apa namanya? Tools-tools yang teman-teman bisa pakai. Nah, contohnya misalkan kita kan mau bikin mappingan yang tadi ya. Berarti kita tinggal pilih add map, terus tinggal drag aja. Nah, area mappingnya udah berhasil dibikin. Terus nanti teman-teman bisa nambah legend juga. Misalkan di sini. Nah, legend. Sini. Terus misal teman-teman mau nambah ini scale barnya juga bisa. Nah, terus bikin ininya juga bisa buat North Pole-nya. Terus bikin title misal. Buat di sini. Di sini misalnya peta Jakarta Utara remove eh, pemerintahan poin server 0,05. Nah, terus teman-teman juga bisa pilih fontnya di sini, terus rescale aja. Ya, terus ini, oke, in. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Terus tinggal di save aja berarti. Bisa sebagai cookies ataupun bisa sebagai file PNG. Export as PDF misal. Ya, ini akan selesai map composition-nya. Jadi udah berhasil ya teman-teman bikin map composition di sini. Tinggal cek di download. Nah, map composition-nya udah berhasil dibikin ya teman-teman. Ini simple banget, Mas Ian. Nanti bisa dicoba aja di project QGIS teman-teman. Nanti tinggal coba load-load aja yang udah disediain asetnya di folder G Drive. Kayak gitu sih. Paling itu aja. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke. Mau tanya untuk eh eh, oh, boleh, boleh. Kak, untuk Mm-mm. software kikisnya itu
yang versi terbaru atau versi yang stable yang di-download? Oh, bisa pilih yang stable aja sih, nggak apa-apa. Oke. Itu hanya menampilkan visualisasi mapnya aja ya, nggak perlu diolah pakai Python yang Nggak. kikisnya. Kalau yang ini, kalau QGIS tuh kita nggak perlu pakai Python gitu sih. Kalau misalkan kita cuma ngelakuin analisis ya, kita bisa pakai apa namanya fungsi bawaan yang udah ada di QGIS gitu. Tadi kan udah ada contohnya ngelakuin filter gitu misalkan. Nah, contohnya ketika kita ngelakuin check open atribut di sini, nah kita kan udah tahu ya, kita udah bisa nampilin data di sini, terus kita juga bisa, eh sorry, kenapa ini? Ya, kayak semacam SQL gitu sih bawaannya. Bentar. Ya. Terus teman-teman juga bisa ngelakuin banyak hal di Cookies sih tanpa harus ngelakuinnya dengan Python gitu. Jadi kita gampang untuk ngelakuin map composition kayak gitu sih. Dan bisa nge-eliminate hal-hal yang lebih simple tanpa bikin operationnya di Python gitu. Paling itu aja sih, Mas. Apakah ada follow up tambahan? Sebenarnya saya penasaran cara mendapatkan file administrasi kecamatan itu dari mana ya? File yang diupload tadi loh. Oh, itu File yang sebenarnya saya JPG. juga nggak tahu sih, Ya, sebenarnya saya juga nggak tahu sih gimana si apa namanya si si lapak GIS itu bikin. Tapi sebenarnya kayaknya mereka juga bikinnya dari QGIS atau pakai ArcGIS yang Pro. Soalnya kalau Masnya lihat di sini, nah Masnya tuh sebenarnya bisa simpen file ini juga, bisa diekspor. Misalkan kita punya buffer 2 ini ya. Tadi kan kita udah bikin sendiri nih buffer 2 kan. Nah, tinggal pilih export, save features as, terus pilih sebagai as receipt files, terus namain buffer 2 gitu. Bisa klik OK. Pilih ini, terus kita coba read only ya. Bentar ya teman-teman. Tes. Nah, kayaknya gara-gara ini masih read only ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau save filenya, itu bisa. Nah, nanti kalau misalkan di save itu hasilnya tuh jadi kayak gini. Hmm. Nah, contohnya tuh kayak gini. Ini merupakan hasil dari DQGIS. Mbak, eh Mbak Bella yang ditampilkan hanya, oh, emang belum ya? oh, nampilin ininya sih Bu, saya apa namanya?
hasil dari savingan Oke. ke Iya, iya. Oke, sorry, QGIS. gak Oh ya, mudeng. Oke. nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-save tadi, misalkan buffer 2, kalau misalkan udah kebacanya sebagai write permission, nanti hasilnya tuh kayak gini. Jadi teman-teman dapat SHP-nya, SHS, DBF, CBG, sama PRJ-nya. Jadi sebenarnya untuk dapetin file vektornya itu, teman-teman bisa nge-create objeknya itu di QGIS lalu di-save sebagai fitur baru. Kayak gitu sih. Apakah menjawab? Ya, baik, terima kasih Mbak Bella. Iya, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, teman?